Baik, dalam video animasi pembelajaran ini, saya Suster Maria Melika Desitumorang FSE dengan NIM 102024010 akan membawakan dua topik materi pembelajaran. Yang pertama tentang BOR dan BTO. BOR atau Bed Occupancy BOR dan Bed Turnover Rate. Untuk BOR itu membahas tentang penggunaan tempat tidur dalam fasilitas pelayanan rumah sakit, yang mana bahwa ada penggunaan tempat tidur itu bagian dari salah satu indikator penting dalam manajemen pelayanan rumah sakit yang menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tersedia dalam periode waktu tertentu. BOR menunjukkan seberapa optimal penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit dan menjadi indikator efisiensi operasional rumah sakit. Untuk BOR standar dan interpretasi BOR-nya itu, Permenkes menetapkan bahwa standar ideal BOR untuk rumah sakit di Indonesia antara 60–85%. Standar ini sejalan dengan rekomendasi Barber-Johnson yang menyatakan bahwa nilai BOR yang ideal untuk sebuah rumah sakit berkisar antara 75–85%. Interpretasi nilai BOR dapat dijelaskan bahwa apabila BOR kurang dari 60%, mengatakan kurangnya pemanfaatan fasilitas tempat tidur yang mengidentifikasikan rendahnya tingkat efisiensi rumah sakit dan kemungkinan kerugian terjadi dalam bidang finansial. Apabila BOR mencapai 60–85%, menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal dalam pemanfaatan tempat tidur. Apabila BOR lebih besar dari 85%, maka dinyatakan bahwa tingkat pemanfaatan yang sangat tinggi, namun dapat mengindikasikan overutilization yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi BOR ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya itu bahwa kualitas pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat. Dan apabila fasilitas dan peralatan medisnya itu apabila lengkap, fasilitas mempengaruhi daya tarik rumah sakit. Sedangkan bagian kemampuan SDM, kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan dalam sistem manajemen, bahwa efektivitas sistem administrasi dan manajemen rumah sakit. Untuk faktor eksternalnya, pertama letak kondisi geografis dan dalam arti lokasi dan aksesibilitas rumah sakit. Dan untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, bahwa daya beli dan kesadaran kesehatan masyarakat, kompetensi dengan rumah sakit lain atau kerja sama dengan rumah sakit lain, bahwa keberadaan fasilitas kesehatan, adanya persaingan. Sedangkan untuk faktor eksternal, kebijakan pemerintah itu menjamin program jaminan kesehatan dan regulasi lainnya. Nah, hubungan BOR dengan indikator kinerja lainnya, bahwa BOR tidak dapat berdiri dalam menilai efisiensi rumah sakit, melainkan harus dianalisis bersama dengan indikator lain seperti AFLOS atau Average Length of Stay, yang mana membahas tentang rata-rata lama hari perawatan pasien. Standar idealnya 6–9 hari. Untuk TOI atau Turnover Interval, membahas tentang rata-rata hari tempat tidur kosong. Standar idealnya 1–3 hari. Dan untuk BTO atau Bed Turnover, bahwa frekuensi pemakaian tempat tidur standar idealnya 40–50 kali per tahun. Menurut Wijono mengatakan bahwa keempat indikator ini saling berkaitan dan harus dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran efisiensi pelayanan rawat inap yang akurat. Dan untuk rumus BOR,
dinyatakan bahwa jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur dikali dengan jumlah hari dalam satu periode dikalikan dengan 100%. Misalnya, untuk contoh soal kasus, dalam sebuah rumah sakit X diketahui jumlah tempat tidur yang tersedia 608, tidak termasuk tempat tidur bayi. Dan total hari perawatan pada bulan Juni tahun 2003 itu sekitar 12.246 dan pasien keluar hidup dan meninggal adalah 1.931 orang. Nah, menjadi pertanyaan berapa presentasi pemakaian tempat tidur pada bulan Juni tahun tersebut. Maka kita gunakan rumus Bohr, yang mana jumlah hari perawatan rumah sakit adalah 12.246, jumlah tempat tidur 608, dan jumlah hari perawatan dalam satu periode itu ada 30 hari. Dikalikan dengan 100% sesuai dengan rumus. Pertama-tama dikalikan jumlah tempat tidur dengan jumlah hari dalam satu periode, yang mana jumlah tempat tidur 608 dikalikan dengan jumlah satu periode itu 30, maka hasilnya 18.240. Dan lanjutannya, Bohr sama dengan 1.224.660 per 18.240 dikali 100%, maka hasil akhirnya itu 67,13%. Jadi, untuk presentasi pemakaian tempat tidur pada bulan Juni adalah 67,13%. Nah, adapun manfaat dan tujuan dari Bohr itu, pertama-tama untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Selain itu, menggambarkan sampai seberapa jauh tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dimanfaatkan untuk penderita rawat inap. Sedangkan tujuan dari pengukuran Bohr itu pertama-tama untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, kedua menilai efisiensi operasional rumah sakit, ketiga sebagai indikator mutu pelayanan rumah sakit, keempat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam bidang manajemen, kemudian memantau dan mengevaluasi kinerja rumah sakit secara berkala. Adapun peranan rekam medis informasi kesehatan dalam penggunaan Bohr, yang pertama dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang mana petugas RMIK bertanggung jawab untuk mengumpulkan data harian pasien rawat inap dari seluruh ruangan, seperti jumlah pasien masuk dan keluar setiap hari, lama hari rawat pasien, jumlah tempat tidur yang tersedia. Setelah itu, data diolah secara sistematis untuk menghasilkan hari perawatan total dan kapasitas tempat tidur yang menjadi dasar perhitungan Bohr. Untuk validasi dan verifikasi data, yang mana berperan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan data dari unit rawat inap sebelum diolah. Selain itu, mencegah terjadinya duplikasi atau kesalahan dalam pencatatan. Misalnya pasien pindah ruangan, dihitung ganda, atau pasien yang lainnya. Selain itu, menjaga akurasi data statistik rumah sakit agar indikator Bohr mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, untuk analisis dan pelaporan, untuk menghitung nilai Bohr secara periodik, harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Setelah itu, menyusun laporan statistik rumah sakit yang membuat Bohr bersama indikator lainnya seperti loss, TOI, dan BTO. Kemudian menyampaikan laporan kepada pimpinan rumah sakit dan instansi terkait, misalnya untuk Dinas Kesehatan melalui pelaporan seperti SP2RS dan SIM-RS secara online. Kemudian untuk penyediaan informasi manajemen, yang mana data Bohr yang dikelola oleh RMIK menjadi data pengambilan keputusan manajerial, seperti efisiensi pemanfaatan tempat tidur, evaluasi beban kerja perawat, perencanaan penambahan atau pengurangan jumlah tempat tidur. Selain itu, untuk menjamin mutu dan kerahasiaan data. Kemudian yang selanjutnya BTO atau bed turnover rate.
BTO ini adalah penggunaan beberapa kali satu tempat tidur dipakai oleh pasien pada periode tertentu. Nah, untuk tingkat perputaran pemakaian tempat tidur berguna karena dua periode waktu mungkin memiliki presentasi hunian yang sama, namun tingkat turnover mungkin berbeda. Untuk bed turnover rate ini, ukuran frekuensi penggunaan tempat tidur menunjukkan efek bersih dari bor dan loss. Idealnya dalam setahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai berkisar 40-50 kali. Nah, untuk rumus BTO itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Yang mana secara langsung, BTO itu sama dengan jumlah pasien keluar, baik pasien meninggal dan pasien hidup pada periode tertentu per rata-rata tempat tidur tersedia pada periode tersebut. Untuk rumus tidak langsungnya, BTO sama dengan bor dikali jumlah hari pada periode tertentu per rata-rata lama rawat. Baik, di sini juga saya menyediakan contoh kasus dalam penggunaan rumus BTO, yang mana rumah sakit X dengan tempat tidur sebanyak 210, selama 1 bulan terdapat 736 pasien keluar rumah sakit, termasuk pasien yang meninggal dan pasien yang hidup. Nah, berapa BTO pada bulan tersebut? Yang menjadi lama perawatan yaitu 736 dan jumlah tempat tidurnya sebanyak 210. Maka jumlah tempat tidur dibagi dengan banyaknya pasien yang dirawat dalam satu periode, maka setelah digunakan rumus 736/210, hasil akhirnya 3,250 atau 3,5. Maka BTO pada pasien rumah sakit X itu adalah 3,5. Nah, adapun tujuan dan manfaat pengukuran BTO, pertama untuk mengetahui tingkat pergantian tempat tidur, kemudian menilai efisiensi pemanfaatan fasilitas rawat inap, menilai kinerja pelayanan rawat inap sebagai indikator perencanaan kapasitas tempat tidur, menjadi dasar evaluasi beban kerja dan mutu pelayanan. Dan untuk manfaat pengukuran BTO itu untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit, kemudian sebagai indikator evaluasi kinerja rumah sakit, mendukung pengambilan keputusan manajerial, untuk mengetahui pola pergantian pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dan semuanya itu berfungsi untuk melakukan audit tahunan. Nah, untuk pengumpulan data pasien, yang mana RMIC mencatat jumlah pasien yang keluar ataupun pulang pada setiap harinya dari setiap ruang rawat inap. Kemudian mencatat lama rawat, ruang perawatan, dan jenis pasien untuk memastikan kelengkapan data. Selain itu, data menjadi dasar perhitungan BTO. Untuk validasi dan verifikasi bahwa BTO itu dapat memastikan tidak ada duplikasi pasien yang dihitung lebih dari sekali. Kemudian memastikan data tempat tidur tersedia sesuai jumlah aktual di tiap ruangan. Kemudian mencegah kesalahan yang bisa mempengaruhi hasil dari BTO. Nah, untuk analisis dan pelaporan bahwa RMIC mengolah data pasien keluar dan jumlah tempat tidur untuk menghitung BTO per unit, per hari, per bulan, atau per tahun. Kemudian untuk menyusun laporan statistik yang menunjukkan efisiensi penggunaan tempat tidur. BTO sering juga dikaitkan dengan bor dan loss atau untuk analisis manajemen tempat tidur secara menyeluruh. Kemudian untuk penyediaan informasi manajemen, yang mana memberikan informasi BTO kepada manajemen
untuk menilai efisiensi penggunaan tempat tidur, perencanaan penambahan atau pengurangan kapasitas tempat tidur dalam satu unit, evaluasi kinerja unit rawat inap termasuk tenaga perawat dan staf pendukung, kemudian menjamin mutu dan kerahasiaan data, dan menjamin bahwa data pasien digunakan secara anonim untuk menilai analisis BTO, dan memastikan seluruh proses pengolahan dan pelaporan mengikuti standar rekam medis dan keamanan informasi kesehatan. Yang selanjutnya turnover interval. Turnover interval atau turnover interval ini adalah rata-rata dari hari di mana tempat tidur pada periode tertentu tidak terisi antara pasien keluar atau pasien meninggal dan pasien masuk berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Untuk idealnya tempat tidur kosong atau tidak terisi ada pada kisaran 1-3 hari. Dan untuk rumus dari turnover interval ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yang mana TOI sama dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari pada periode dikurang dengan hari perawatan pada periode tempat tidur per jumlah pasien keluar, hidup dan meninggal pada periode yang sama. Selain itu dapat juga dirumuskan sebagai berikut, yang mana TOI sama dengan A dikurang TOI sama dengan jumlah tempat tidur tersedia dikurang rata-rata jumlah tempat tidur terpakai dikalikan dengan jumlah hari dalam periode pelaporan per jumlah pasien keluar, hidup, dan mati. Setelah itu dirumuskan rata-rata jumlah tempat tidur terpakai sama dengan pasien hidup per jumlah hari dalam periode pelaporan. Baik, contohnya sebagai contoh kasus, dalam rumah sakit X diketahui jumlah tempat tidur yang tersedia 608, tidak termasuk tempat tidur bayi, dan total hari perawatan pada bulan Juni adalah 12.246 dan pasien keluar, hidup, dan meninggal adalah 1.931 orang. Nah, berapa TOI pada bulan tersebut? Yang mana dalam bulan 1 periode perawatan 30 hari. Maka TOI sama dengan jumlah tempat tidur dikalikan dengan lama perawatan, yang mana jumlah tempat tidur adalah 608 dikalikan jumlah 1 periode 30 hari dikurang dengan total hari perawatan yaitu 12.246 per jumlah pasien keluar. Maka 608 kali 30 yaitu 18.240 dikurang 12.246 per 1931, maka hasil akhirnya 3,0. Maka TOI dari rumah sakit X adalah 3,10. Baik, demikianlah dari pembelajaran yang dapat saya sajikan. Saya Suster Maria Melika Destumorang FSE mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.